Apakah mungkin seseorang akan memberi nama buat anaknya dengan nama yang nama tersebut teridentifikasikan sebagai pemenggal kepala kakeknya? Ini nggak masuk akal sebetulnya. Anak cucu keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pasca peristiwa Karbala itu banyak yang memberi nama anaknya dengan nama Ubaidillah. Menurut akal yang normal, nggak mungkin orang tua memberi nama anak kepada orang yang tidak kepada Allah. Begitu juga Sayyid Ahmad. Masa iya Said Mursal Kadzim nggak normal gara-gara ngasih nama anaknya Ubaidillah, nama pembunuh Sayyidina Husain yang itu adalah kakek buyutnya? Kira-kira kalau panjenengan punya anak lelaki diberi nama Ubaidillah nggak? Ya nggak amit-amit aja. Nah ya amit-amit kan. Ini bisa-bisa dulu aja kali. Atau mau dibatalkan juga semuanya? Pokoknya yang nama Ubaidillah bukan anak cucu keturunan Rasulullah, bukan zuriat Nabi. Atau mau kayak gitu? Wallahu a'lam. Makin kacau berarti kalau kayak gitu ya. Hajar siapa aing? Aing mau ayam kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman, di video ini kita akan menjawab cocok logi tim Hore Kang Iman. Di mana ada dua orang yang membuat metode cocok logi dan sudah jelas pasti banyak yang mengikuti. Karena apapun yang keluar dari Kiai Iman dan keronco-keronconya, apalagi beliau-beliau itu adalah seorang kiai, seorang pimpinan pondok, pasti akan ditelan mentah-mentah oleh para mukiman, teman-teman, tanpa melihat menelisik apakah yang disampaikan ini benar sesuai. Pokoknya terima informasi, sebarkan. Kayak Kang Hanif Farhan kemarin kan, diikuti juga sama Kang Agus Jazuli, siapa? Kang Ajis Jazuli gitu ya. Makin parah malah. Nah, haula wala quwata illa billah. Nah, di video ini teman-teman, ini ada dua ulama ya, dua kiai gitu ya. Yang saya yakin beliau berdua ini alim ya. Alim, tapi ya karena ini di publik, maka mau tak mau harus kita jawab teman-teman. Karena kalau nggak dijawab, khawatir nanti muncul Kang Farhan yang lain. Yang kalau dengar itu langsung disampaikan tanpa memverifikasi kitab, tanpa memverifikasi informasi yang dia terima. Ujung-ujungnya kan fitnah menyebar ke sana ke sini. Ya, khawatir beliau berdua ini malah mendapat dosa jariah. Nah itu teman-teman ya. Nah di mana beliau berdua ini, kalau Al-Fakir lihat ya memang yang pertama ini Ustadz Suparman, siapa gitu ya, yang dari Lampung itu beliau mengatakan, jadi mana mungkin Sayyid Ahmad Al-Muhajir ini memberi anak Ubaidillah. Sementara kita tahu pembunuh Sayyidina Husain itu ya adalah Ubaidillah bin Ziyad, walaupun secara tidak langsung ya. Dan terbukti teman-teman, ya video Kiai Supratman ini diikuti oleh Kiai Haji Muharrar ya, Muharrar Kudori kalau nggak salah, tentang cocok logi ini. Dan ya kita jadi heran gitu ya, kenapa kok orang-orang yang sudah masuk ke geng ini jadi terbatas gitu ya. Jadi terbatas maksudnya kok nggak mau cari tahu informasi sebenarnya yang disampaikan ini benar apa tidak gitu ya. Main asal telan aja gitu teman-teman ya. Jadi kayak kelas netizen. Poin kuncinya adalah, masa iya Imam Ahmad Al-Muhajir memberi nama Ubaidillah, sementara Ubaidillah itu adalah pembunuh Sayyidina Husain, pembunuh kakeknya ya teman-teman. Ini mungkin agar sinkron dengan kitab andalan Kiai Imad ya, yaitu Asy-Syajarah Barokah, di mana dalam Asy-Syajarah Barokah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, menurut klaim mereka itu hanya menuliskan 3 saja ya anak beliau. Pertama adalah Muhammad, yang kedua Husain, yang ketiga Ali, kan demikian ya. Jadi Ubaidillah ini tidak termasuk di dalam kitab Asy-Syajarah Barokah. Kemudian mereka menyebarkan narasi cocok logi semacam ini. Kemudian yang lucu lagi, dari Kiai Haji Muharrar ini ada tambahannya, nggak mungkin, atau orang tua yang normal yang mana gitu ya. Kalau kita kasarkan itu, mana ada orang tua yang waras memberikan nama anaknya dengan nama pembunuh kakeknya, kan begitulah kira-kira ya. Baik, yang harus kita perhatikan teman-teman, yang pertama, Sayyidina Husain itu terbunuh pada tahun 61 Hijriah, tanggal 10 Muharram ya teman-teman, yaitu pada peristiwa Karbala ya, kita semuanya sudah maklum. Nah, ada 5 tanggapan. Yang pertama, teman-teman, Imam Ahmad Al-Muhajir ini tokoh fiktif, apalagi anaknya. Jadi mungkin kiai-kiai ini nggak tahu perkembangannya ya, atau gimana, saya bingung juga gitu ya, pemikiran rancu mereka ini. Ya, dimana kan yang kemarin podcast sama Guru Gebul, Kiai Haji Alwi Nur Alam itu atau siapa itu yang dari Banten, itu kan menyatakan bahwa Sayyid Ahmad Al-Muhajir itu tokoh ahistoris, tokoh fiktif. Bayangkan, jadi sudah naik levelnya. Kalau Kiai Imad itu hanya meragukan Ubaidillah. Kalau siapa ini, Kiai Haji Alwi Nur Alam, itu malah meragukan ayahnya, yaitu Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Teman-teman, nanti khawatir ke atasnya diragukan lagi sampai ke atas, sampai ke Rasulullah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ini kan dua hal yang berbeda, tapi kok mereka bisa menyatu ya, aneh gitu. Di mana Kiai Oral menyatakan Sayyid Ahmad Al-Muhajir ini terverifikasi ya di dalam kitab nasab, sementara menurut Kiai Haji Alwi Nur Alam, Sayyid Al-Muhajir ini adalah tokoh historis, dan Kiai Iman mendengar di situ.
Pas lagi podcast sama Guru Gembul di antaranya, beliau menyampaikan itu. Jadi coba sinkronkan dulu Kiai ya, di tim Kiai Imad itu coba sinkronkan. Ini yang mau diambil ini pendapatnya Kiai Imad, yang bilang Ahmad Al-Muhajir ini adalah tokoh yang memang terverifikasi dalam kitab nasab, atau yang diambil ini mau pendapatnya Kiai Haji Alwi Nur Alam yang menyatakan bahwa Ahmad Al-Muhajir ini tokoh fiktif, tokoh ahistoris. Ya, coba dirumpukan dulu gitu, musyawarah dulu gitu ya, ada musyawarah besar gitu ya antara kelompok Kiai Imad untuk menetapkan ini yang mau diambil ini pendapat yang mana, karena ini dua pendapat yang berbeda gitu, nggak bisa disatuin ini, nanti nggak nyambung. Nah, jadi kalau misalnya Kiai menganggap bahwa Said Ahmad Al-Muhajir ini adalah tokoh fiktif atau ahistoris, buat apa cerita masalah Ubaidillah? Ini urgensi yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, perhatikan. Ubaidillah bin Ziyad ini bukan orang pertama yang menggunakan nama Ubaidillah. Nama Ubaidillah itu sejak zaman Nabi sudah ada. Kita tahu ada sahabat Nabi ya bernama Tolhah bin Ubaidillah. Kemudian ada juga anak Sayyidina Umar bin Khattab pun salah satunya adalah Ubaidillah. Ya, selain daripada Abdullah bin Umar yang terkenal ya Ibnu Umar. Kemudian juga ada Ubaidillah bin Rafi'. Beliau ini adalah pembantunya Nabi, kemudian menjadi sekretarisnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi nama Ubaidillah ini nama yang sudah banyak dipakai dari zaman Rasulullah SAW. Jadi Ubaidillah bin Ziyad bukan orang pertama yang menggunakan nama Ubaidillah. Nah, kemudian teman-teman, yang ketiga, anak cucu keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pasca peristiwa Karbala itu banyak yang memberi nama anaknya dengan nama Ubaidillah. Silakan teman-teman perhatikan. Ya, ini di dalam kitab Tahdzibul Ansab wa Nihayatul Aqab. Ini salah satu kitab andalan Kiai Imad, teman-teman. Coba, ini puluhan nama anak cucu keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain setelah peristiwa Karbala. Bukan satu dua, puluhan. Ya, silakan dihitung ini. Apa mereka ini nggak normal ngasih nama anaknya dengan nama pembunuh kakeknya? Apa mereka ini nggak waras? Atau mau dibatalkan juga semuanya? Pokoknya yang nama Ubaidillah bukan anak cucu keturunan Rasulullah, bukan zuriat Nabi. Atau mau kayak gitu? Wallahu a'lam. Makin kacau berarti kalau kayak gitu ya. Ini banyak. Jadi bukan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir saja Pak Kiai. Ya, Ubaidillah itu anak cucu keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu banyak. Itu saya udah kasih tanda-tanda itu. Bahkan Sayyid Musa Al-Kazim, keturunan daripada Ja'far As-Sadiq, itu banyak yang bernama Ubaidillah. Bahkan Musa Al-Kazim punya anak Ubaidillah, punya cucu Ubaidillah juga. Masa iya Sayyid Musa Al-Kazim setega itu? Masa iya Sayyid Musa Al-Kazim nggak normal gara-gara ngasih nama anaknya Ubaidillah, nama pembunuh Sayyidina Husain yang itu adalah kakek buyutnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang ketiga teman-teman ya. Kemudian yang keempat teman-teman, ada ya tokoh atau ulama besar yang bernama Ubaidillah. Ya, bisa jadi mereka para ulama itu tafaul. Masa ya Pak Kiai nggak tahu bab tafaul ya kan? Memberi nama anak dengan arti yang bagus. Ya, dan ini yang poin yang kelima. Ubaidillah itu artinya bagus, hamba Allah yang kecil atau hamba kecilnya Allah gitu. Ini bentuk ketawaduan. Masa nggak tahu bab tafaul Pak Kiai ini ya? Siapa di antaranya? Yang pertama, ya perhatikan teman-teman. Ada di antara yang sangat populer 7 ulama ahli fikih ya di kalangan tabi'in. Di antaranya salah satunya adalah Ubaidillah bin Abdillah bin Utsbah bin Mas'ud. Beliau ini satu di antara 7 ya daripada ulama-ulama ahli fikih pada masa tabi'in. Kemudian ada juga Ubaidillah bin Mas'ud bin Tajus Syariah Mahmud bin Ahmad Al-Mahmubi Al-Hanafi. Ya, siapa beliau ini? Wa faqihun. Beliau ahli fikih, wa usuliyun, ahli usul, wa nahwiyun, ahli nahu, wa adibun, ahli sastra, wa muhaddisun, ahli hadis, wa mufassirun, ahli tafsir, wa mantiqiyun, ahli mantiq, wa mutakallimun, ahli kalam. Ya, Hanafiyun bermadhab Hanafi, Maturidiyun bermadhab Maturidi. Jadi beliau ini ahlu sunnah wal jamaah, namanya Ubaidillah. Masa iya gara-gara nama dan nama itu kebetulan jadi pembunuh kita alergi dengan nama? La haula wala quwwata illa billah. Cobalah Kiai ya, nah, kalau netizen, mungkin YouTuber, ya konten lah gitu ya, cari duit. Tapi kan Kiai ini punya santri, punya jamaah. Masa iya kita mau menyebarkan informasi berdasarkan cocok logi dan asumsi? Kiai katanya kokoh, ya dalil daripada Kiai Imad and the Gang ini. Tapi kok banyak cocok loginya, ya. Jadi sekali lagi Al-Fakir menanggapi kedua Kiai ini dengan segala rasa hormat, bukan merendahkan beliau berdua. Tapi justru Al-Fakir membentengi agar beliau berdua tidak mendapatkan dosa jariah. Karena banyak sekali mukiman-mukiman di luar sana yang menelan mentah-mentah. Jangan, kan sekelas orang awam, sekelas Kang Hani Farhan dan Kang Ajis Jazuli itu menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh Kiai Imad. Padahal Kiai Imad berdusta, berbohong atas nama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan sampai sekarang gak ada tuh merasa bersalah. Nah, haula wala quwwata illa billah. Wallahu a'lam bishawab.